Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar hari ini? Sudah siap belajar lagi? Alhamdulillah. Di semester ini, Ustazah harap anak-anak bisa lebih semangat belajar, semangat mengerjakan tugas tepat waktu, serta tetap semangat membantu orang tua di rumah. Dan jangan lupa sholat 5 waktu dan juga sholat duha. Hari ini kita akan belajar mata pelajaran sejarah kebudayaan Islam, memasuki pelajaran yang keempat, yakni akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Namun, sebelum kita mulai belajar, marilah bersama-sama membaca doa sebelum belajar, supaya apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya amin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Rabbi anzilni munzalam mubarakan wa anta khairul munzilin. Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Birahmatika ya arhamar rahimin. Materi yang akan kita bahas hari ini ada 3 poin. Yang pertama, kembali ke Madinah. Yang kedua, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Dan yang ketiga, sikap sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Nah, sebelum kalian melanjutkan melihat video ini, pastikan kalian sudah membaca materi tentang akhir hayat Nabi Muhammad SAW terlebih dahulu, supaya kalian lebih memahami materi yang akan kita pelajari hari ini. Setelah menunaikan ibadah haji wada di kota Mekah, Nabi Muhammad SAW kembali ke Madinah. Beliau mengatur kehidupan kabilah-kabilah yang tinggal di sana. Salah satu usaha yang dilakukan Nabi Muhammad SAW adalah mengajarkan agama Islam ke berbagai daerah dengan cara mengirim para dai dan mubalik. Selain itu, beliau juga mengatur peradilan Islam serta mengatur tata cara berzakat. Mu'adz bin Jabal merupakan salah seorang petugas yang dikirimkan Rasulullah. Pada saat itu, muncullah perintah Nabi Muhammad yang terkenal, yakni agar Mu'adz bin Jabal menggunakan pertimbangan akalnya dalam memutuskan persoalan apabila tidak menemukan petunjuk dalam Al-Quran dan hadis.
Di samping itu, Nabi Muhammad SAW juga menyiapkan sebuah pasukan untuk memerangi orang-orang Romawi di Balko atau Yordania. Pasukan itu dipimpin oleh Usama bin Zaid bin Harisah yang berusia 18 tahun. Akan tetapi, pasukan ini tidak jadi berangkat dikarenakan Nabi Muhammad SAW jatuh sakit. Dan pada saat itu pula, Allah Subhanahu wa Ta'ala menurunkan wahyu yang terakhir, yaitu di dalam surat Al-Maidah ayat 3. Dan turunnya ayat ini membuat sebagian kaum muslimin bergembira. Mereka merasa senang karena agama mereka telah sempurna. Akan tetapi, sebagian sahabat justru merasa sedih. Salah satunya ialah Abu Bakar As-Siddiq, karena beliau mengetahui bahwa turunnya ayat tersebut merupakan tanda berakhirnya tugas Nabi Muhammad SAW, yang menandakan bahwa Nabi Muhammad akan meninggalkan kaum muslimin tidak lama lagi. Poin kedua, wafatnya Nabi Muhammad SAW. Rasulullah Muhammad SAW wafat pada hari Senin 12 Rabiul Awal 11 Hijriah atau 8 Juni 632 Masehi. 2 bulan setelah Haji Wada, Nabi mulai sakit panas dan badannya terus melemah. Walaupun demikian, beliau tetap mengimami sholat. 3 hari menjelang wafatnya, beliau tidak dapat mengimami sholat. Beliau hanya menyampaikan khutbahnya untuk yang terakhir kali. Inti dari khutbah tersebut ialah agar senantiasa berbuat baik terhadap orang Ansor, yakni berbuat baik kepada siapa saja orang Ansor yang berbuat baik dan memaafkan siapa saja di antara kaum Ansor yang berbuat kesalahan. Setelah itu, beliau menunjuk Abu Bakar As-Siddiq sebagai pengganti imam sholat. Sehari sebelum wafat, Nabi Muhammad memerdekakan para budak lelakinya. Beliau juga menyedekahkan uang beliau yang tersisa sebanyak 7 dinar. Beliau memberi senjata-senjatanya kepada kaum muslimin. Pada waktu duha, beliau memanggil putrinya Fatimah. Setelah itu, kedua cucunya, Hasan dan Husain, kemudian memanggil istri dan anggota keluarga lain untuk memberikan wasiat terakhirnya. Wasiat terakhir dari Rasulullah Muhammad SAW ialah agar senantiasa mengingat sholat dan bertobat. Tak ada harta benda yang diwariskan kepada anak istrinya. Beliau hanya meninggalkan 2 pusaka yang diwariskan kepada umatnya, yaitu Al-Quran dan Sunnahnya. Nabi Muhammad diangkat menjadi Rasul dan mengemban tugas-tugas sebagai Rasul selama 23 tahun. Selama itu pula, beliau berjuang tak kenal lelah dan derita untuk menegakkan agama Islam. Rasulullah SAW wafat setelah beliau berhasil membawa misinya ke seluruh penjuru Jazirah Arab dan bahkan penjuru dunia. Bangsa Arab yang dulu berpecah belah dan bermusuhan, kini hidup rukun bersatu di bawah satu pimpinan dan bernaung di bawah panji Islam. Nabi Muhammad SAW telah mendirikan negara Islam pertama di Madinah. Negara Islam itu berdasarkan pada prinsip-prinsip keadilan, persamaan, cinta, serta solidaritas sosial yang sempurna. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah merahmati Nabi Muhammad SAW dengan sifat-sifat yang mulia dan menjadi arahan cara hidup di dunia dan akhirat. Pada poin yang ketiga sekaligus poin terakhir yang kita bahas hari ini, sikap sahabat atas wafatnya Nabi Muhammad SAW. Berita wafatnya Nabi Muhammad SAW kemudian tersebar ke semua penduduk Madinah. Suasana sedih dan haru menyelimuti kota Madinah. Berita itu sampai juga ke telinga Umar bin Khattab.
Sikap Umar bin Khattab saat mendengar berita meninggalnya Nabi Muhammad SAW. Beliau berdiri termenung dan tidak menerima kematian Rasulullah SAW. Hal tersebut justru berlainan dengan sahabat Abu Bakar. Setelah mendengar berita wafatnya Rasulullah, sahabat Abu Bakar segera menemui Aisyah. Beliau pun segera membuka kain yang menutupi jasad Rasulullah SAW. Setelah menemui Aisyah dan melihat jasad Rasulullah, Abu Bakar As-Siddiq keluar menemui Umar bin Khattab yang tengah berbicara kepada orang-orang. Abu Bakar As-Siddiq berkata, "Barang siapa yang menyembah Muhammad, sesungguhnya Muhammad sudah mati. Barang siapa yang menyembah Allah, sesungguhnya Allah Maha Hidup dan tidak mati." Lalu, Abu Bakar As-Siddiq membaca surah Ali Imran ayat 144. Setelah mendengar ucapan Abu Bakar As-Siddiq, barulah Umar bin Khattab menyadari bahwa Nabi Muhammad benar-benar telah tiada. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita telah belajar akhir hayat Nabi Muhammad SAW. Semoga apa yang kita pelajari hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Doa sesudah belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batilan warzuqna ijtinabah.